Perkenalkan, nama saya Septiaulan dari Swarga, siswa dari Pekmen, um, Analytic and Data Science Batch 11. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari kelas ML Process yang berjudul Predicting Loan Approval with Machine Learning. Saat ini, setiap orang pasti pernah mengambil kredit untuk suatu tujuan dalam hidupnya. Kita mengambil kredit untuk berbagai keperluan seperti kredit rumah, kredit kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan lainnya. Bank dan jasa keuangan lainnya menyediakan berbagai jenis kredit berdasarkan kriteria tertentu. Dan saat ini, bank dan lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman setelah melalui proses verifikasi dan validasi yang panjang. Namun, tidak ada jaminan bahwa pemohon yang terpilih adalah yang paling layak dari semua pemohon kredit. Dengan model machine learning, bank atau perusahaan jasa keuangan dapat membuat sistem loan approval interface dari permohonan kredit dari para pemohon. Pemohon kredit dapat memberikan informasi pribadi di dalam suatu sistem yang kemudian menentukan tersedia atau tidaknya pinjaman berdasarkan informasi tersebut. Dataset diambil dari Kaggle yang berisikan data kredit sebuah perusahaan jasa keuangan yaitu Dream Housing Finance yang menawarkan kredit rumah di daerah perkotaan dan pedesaan. Dataset ini berisikan 614 baris dan 13 kolom. Dan metode pemodelan dalam penelitian kali ini menggunakan 4 model, yaitu logistic regression, decision trees, random forest, dan XGBoost. Dan sebelum melakukan pemodelan dilakukan EDA dan data pre-processing. Pertama itu melakukan data pipeline. Dalam tahapan ini dilakukan berbagai pengecekan. Yang pertama mengecek null value, mengecek distribusi dan jumlah datasetnya, dan melakukan split data input dan output. Untuk input data terdapat 12 variabel dan output data yaitu satu variabel yaitu loan status. Selanjutnya yaitu melakukan data splitting untuk membagi data menjadi 3, yaitu data training, data validation, dan data testing dengan random state yaitu sebesar 42. Selanjutnya itu melakukan exploratory data analysis. Pada tahapan ini nilai null values akan diganti dengan median untuk data numerik dan unknown pada variabel kategorikal. Selanjutnya melihat distribusi pada label output. Dan dapat dilihat untuk pada variabel output jumlahnya tidak balance, yaitu ada nilai yes sebesar 265 dan data untuk nilai no itu sebesar 134. Selanjutnya yaitu mengecek skewness pada data numerik. Selanjutnya mengecek distribusi variabel prediktor berdasarkan kelasnya. Selanjutnya yaitu mengecek korelasi antar variabel. Dari visualisasi ini dapat dilihat korelasi paling tinggi yaitu pada credit history dengan nilai korelasi sebesar 48%. Selanjutnya yaitu melakukan data pre-processing. Pada proses ini kita mengubah variabel kategorikal menjadi variabel numerikal dengan one hot encoding. Lalu merubah variabel output menjadi variabel numerikal dengan label encoding. Dan memeriksa apakah distribusi variabel output sudah balance atau tidak. Untuk mengubah data imbalance ini menggunakan metode smooth. Selanjutnya yaitu tahap modeling. Pada tahap ini kita melakukan fitting model. Pertama kita akan melakukan fitting baseline. Adapun model yang digunakan adalah logistic regression, decision tree, random forest, dan XGBoost. Dari keempat model ini, random forest menjadi model dengan performa terbaik dengan nilai skor F1-nya sebesar 0,76. Selanjutnya yaitu melakukan tes pada data validation. Dan hasil performanya itu sebesar, nilai akurasinya itu sebesar 0,82. Lalu mengecek performa pada data testing. Dapat dilihat hasil dari data testing yaitu sebesar 0,78 untuk skor akurasinya.
Selanjutnya, data modal akan disimpan dalam bentuk pickle untuk dapat digunakan oleh API service. Selain dalam bentuk API, terdapat juga tampilan web dalam bentuk Streamlit agar lebih user-friendly. Berikut hasil dari visualisasi dari tampilan webnya. Selanjutnya, adapun cara mengaksesnya itu dengan menggunakan localhost 28501. Selanjutnya itu tahap deployment. Pada tahap deployment menggunakan Visual Code Studio dengan GitHub. Lalu untuk menyamakan environment antara development dan production menggunakan Docker. Pada project ini, hosting yang digunakan adalah menggunakan AWS. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.